Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik dengan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar menemui kelompok muda di acara sejajar atau sehari bersama Ganjar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut hangat ratusan mahasiswa di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat. Ratusan anak muda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat mencurahkan isi hati mereka kepada Ganjar, terutama soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Saat berdialog bersama kaum muda, Ganjar juga menyinggung soal hak kelompok difabel. Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Digitalisasi yang sekarang ada. Jadi inferiority kompleks yang mungkin melembaga, bukan kasus 1-2 orang, maka betul yang mesti diperbaiki. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian korupsi di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset dan mendepankan hukum di atas kepentingan politik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kegiatannya, Gibran terpesona melihat wisata alam hutan yang ada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata hutan Mycelia Showcase yang berada di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan Gibran disambut antusias oleh ratusan simpatisan. Gibran diajak berkeliling untuk melihat keindahan wisata hutan Mycelia Showcase Lembang. Gibran mengaku kagum dengan konsep yang diterapkan objek wisata hutan Mycelia Showcase dan berencana mengadopsi konsep tersebut untuk diterapkan di Solo Night Zoo Safari. Nggak tahu kalau saya kesini tuh ke destinasi wisata, tahunya kan tiap hari kampanye orasi, makanya tadi kita buru-buru ke sana, oh ternyata ke tempat wisata. Ya, tapi ini keren sih. Ya, keren. Dan tadi saya senang tadi ada jamur yang mengcapture karbon ya. Betul. Iya. Ntar ada yang marah. Kita diam aja. Tapi ini keren banget. Saya belajar banyak hari ini ada yang jamur yang bisa capture karbon, terus jadi bahan-bahan untuk kulit, baju segala macam. Kedatangan Gibran didampingi oleh petinggi partai pengusung calon Prabowo Gibran. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye mereka di Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya hadir dalam istighosa dan deklarasi ulama Madura serta kampanye akbar yang digelar di Sumeneb dan Pamekasan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya akan melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda diantaranya istighosa dan deklarasi ulama Madura serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda, Kecamatan Palegaan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin ke dua kabupaten di Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Amin Allahumma. Insya Allah 14 Februari jadi hari perubahan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyampaikan jika dirinya akan fokus pada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau, investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pensiunan aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Solo menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilu 2024. 600-an pensiunan aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Solo menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilu 2024. Pernyataan sikap dukungan tersebut disampaikan dalam reuni akbar dan silaturahmi pensiunan di lingkungan Pemkot Solo yang digelar di Purna Adi Praja Balai Kota Surakarta Solo. Selain diisi dengan orasi, dukungan juga membentangkan bendera merah putih raksasa sambil diiringi lagu-lagu perjuangan. Seluruh pensiunan pemerintah Kota Surakarta yang hadir ini punya pernyataan sikap yang sat-sat, tentunya arahnya ke Pak Ganjar, sehingga beliau menitipkan bahwa kepingin punya pemerintahan satu yang tidak emosional, yang santun, yang beretika, dan tentunya punya hati untuk melayani masyarakat. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan pemimpin nasional sampai ke daerah itu yang. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, Forum Masyarakat Indonesia Timur Kota Depok mengalihkan dukungan politiknya dari paslon 1 ke paslon nomor urut 2. Pengalihan dukungan diberikan karena paslon nomor urut 2 dianggap mampu meneruskan program kerja pemerintah untuk Indonesia lebih baik. Dukungan diberikan melalui relawan Pandawa 5 secara resmi mengalihkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres 02 Prabowo Gibran. Deklarasi dukungan disampaikan secara terbuka di Kota Depok, Jawa Barat. Pengalihan dukungan disimbolkan dengan membuka kaos bergambar paslon 01 yang mereka pakai. Pengalihan dukungan politik masyarakat Indonesia Timur ini menjadi peluang raihan suara bagi Prabowo Gibran. Indonesia hari ini dari masyarakat Indonesia Timur Kota Depok itu kepada paslon 02, bahwasanya kita sama-sama tahu di era Pak Jokowi saat ini pembangunan sangat merata, investasi dilakukan di luar Pulau Jawa bahkan sampai dengan 53%. Jam'an Nur Khotib Mansur alias Kiai Haji Yusuf Mansur terus menyapa dan melayani warga dalam gelaran Bazar Murah. Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 dari Partai Perindo ini juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ribuan warga Jalan Swadaya Raya RW 01 Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur menyambut antusias kehadiran caleg DPR RI Dapil DKI 1 dari Partai Perindo, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Kiai Haji Yusuf Mansur bersama caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Wahyu Nur Iman. Ustadz Yusuf Mansur hadir untuk menyapa masyarakat dalam gelaran bazar minyak goreng murah untuk warga. Dengar langsung dari masyarakat apa yang dibutuhin, apa yang diperluin, bahwa insya Allah kami akan menjadi wakil dari masyarakat Jakarta Timur, baik di DPR RI Senayan maupun di DPRD Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa amanah ketika terpilih, bagus, dan benar-benar menyuarakan dan mewakili masyarakat Jakarta Timur. Harapannya ya masyarakat semua bisa terbantu dan sesuai dengan visi misi kita untuk kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia bisa tercapai. Dan lihat antusiasmenya sih kita optimis bahwa Perindo pasti menang. Selain di Kecamatan Makassar, Ustadz Yusuf Mansur juga hadir di bazar murah minyak goreng untuk warga di Cipinang Barat 1, Kecamatan Cipayung. Warga juga diedukasi tentang tata cara pencoblosan surat suara yang akan digunakan di TPS pada pemilu 14 Februari 2024. Lumayan sih buat bantu-bantu rumah tangga ya, buat masak ini segala macam. Semoga menang nanti ya pemilihan Pilpres 2024, semoga semakin sukses aja, semakin jaya. Dengan program real kita, tebus murah minyak ini kita berikan kepada konstituen kita, khususnya di wilayah Jakarta Timur.
Para caleg partai yang dipimpin oleh Haritanu Sudibyo ini juga mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya dalam menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahfud MD resmi menyatakan diri mundur sebagai Menko Polhukam. Mahfud akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden setibanya dari kunjungan kerja di luar kota. Akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pengunduran diri Mahfud disampaikannya secara langsung saat giat kampanye di Lampung Rabu siang. Mahfud menyatakan tak ingin mencampur adukan antara jabatan sebagai menteri dan dirinya yang kini merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. Surat pengunduran diri dari kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju akan diserahkan langsung oleh Mahfud kepada Presiden Joko Widodo. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Mahfud sudah menyatakan niat mundur sebagai Menko Polhukam pada acara Tabrak Prof di Semarang 23 Januari lalu. Mahfud juga menerangkan dirinya telah mengemasi barang-barang pribadi dan siap keluar dari rumah dinas menteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Menteri direspon Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait pengunduran diri Mahfud. Presiden Joko Widodo saat melakukan keterangan pers saat melakukan kunjungan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten, Jawa Tengah terkait BPJS Kesehatan. Presiden mengaku belum menerima surat pengunduran diri tersebut, meski Presiden Joko Widodo menghargai keputusan itu karena merupakan hak. Jokowi menjawab suasana kabinet masih sangat solid. Sebelumnya, Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 tersebut telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Dan kini tengah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan kepada Presiden langsung tentang masa depan politiknya. Itu hak. Dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak. Sangat solid. Ya. Sebelumnya Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kapolda Jawa Tengah, Bupati Klaten, pejabat BPJS melakukan kunjungan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro terkait iuran BPJS. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi iNews melaporkan. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut disampaikan secara terbuka karena mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi banyak tindakan yang menyimpang. Lewat petisi Bulak Sumur, Sivitas Akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, dan semua pejabat negara serta aktor politik yang berada di belakang Presiden segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini
moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Di petisi ini kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, melaporkan penyitaan ponsel miliknya ke Ombudsman Republik Indonesia. Penyitaan ponsel Aiman dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan prosedur. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi kantor Ombudsman RI Rabu siang. Didampingi oleh tim Deputi Hukum TPN, Aiman membuat pengaduan terkait penyitaan ponsel miliknya dalam kasus yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sesuai dengan prosedur. Kita di sini dalam rangka membuat pengaduan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang kami rasa kami patut. KPUD Bekasi, Jawa Barat membantah adanya pemotongan upah pekerja pelipatan kertas suara pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Bekasi. Pendistribusian upah ditegaskan KPUD Kabupaten Bekasi telah dilakukan secara baik dan sesuai prosedur. Isu pemotongan upah pekerja lipat kertas suara pemilu mendapatkan bantahan dari Ketua KPUD Kabupaten Bekasi setelah ramai beredarnya video pekerja yang mendatangi kantor KPUD Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Pembayaran upah gaji para pekerja pelipatan suara pemilu tahun 2024 saat ini sudah selesai dibayar sesuai masa kerja dan pendapatan selama beberapa hari dilaksanakan. Ada isu yang beredar bahwa KPU Kabupaten Bekasi mengaku dikarenakan adanya persoalan teknis pengambilan upah gaji yang pengambilannya harus mengantri. Ribuan orang, hampir 800 plus 1.000 orang ini berdatangan secara langsung di tempat yang sama, sehingga ini perlu kami luruskan bahwa bukan ada aksi demo dan bukan ada aksi pemotongan pembayaran. Namun kita semua kita berikan haknya, sampai sekarang sudah tidak ada lagi.